Ya teman-teman dan semuanya ya. Lawan mainnya dengan siapa sih paling banyak nanti di sini? Spoiler ya. Lawan mainnya di sini paling sama KO. Terus Amna, sama Hayanya, sama Gaza. Terus hampir semuanya yang terlibat di sini ada satu frame sama Syifa sih. Insyaallah gitu. Terus membangun chemistry-nya gimana ini? Mungkin karena proyek pertama semua ya. Iya, tapi alhamdulillah jujur sebenarnya Syifa deg-degan banget, tapi masya Allah banget Syifa pertama kali project di judul ini yang alhamdulillah keluarganya udah satu visi misi dan kita membangun keluarga bukan bersaing gitu. Jadi sama-sama kita membangun supaya ini project berjalan dengan lancar dan berhasil gitu. Jadinya ngebangun chemistry-nya cukup mudah karena temen-temennya seru-seru banget, apalagi Arafah ya, kembaran aku. Dia lucu banget, sampai pas proses reading pun kita bilang kayak Arafah ini masih reading, jangan lucu dulu gitu. Dia lucu banget masya Allah. Ya alhamdulillah mudah sih membaurnya. Tapi kan nanti ada actionnya gitu. Nanti ada workshop khusus untuk action atau gimana? Sudah Syifa lakukan kemarin. Nggak tahu mungkin ada kelanjutan ke depannya atau enggak. Syifa, kamu kan sama Gaza ini kan tadi haru banget ya, sering nangis. Nanti pas syuting kira-kira bakal nangis juga Nah atau itu sih, mungkin ada satu scene. mental? Aku setiap baca ada satu scene yang aku menurut Syifa itu peran yang cukup melepaskan emosi. Oh boleh. maaf. Nggak sampai dia sendiri, maaf ya Mbak. Gak apa-apa, tenang. Syifa, Bunda boleh masukin Adin nggak di sini? Adin, Boleh. Adin, coba masuk di sini. Lawan mainnya Syifa nih. Nah, Ini yang tadi. ini Mas Adin lawan mainnya Syifa. Oke, boleh tanya lagi. Lebih sering sama Mas Adin juga sih. Sama Mas Adin, sama Mbak Oki gitu. Tadi apa ya pertanyaannya? Aku lupa. Bakal sering nangis kan nanti? Oh, Ya, yang tadi baca scene. ada satu scene yang Syifa setiap baca itu tuh nangis dan aku nggak tahu gimana cara aku menghandle emosinya karena di scene itu Syifa melepaskan emosi yang seharusnya kita semua lakukan untuk Zionis itu. Oh yang itu yang tadi dirahasiakan Iya itu makanya ya. Bismillah ya gitu sih. Doakan aja semoga lancar. Sorry Jiwa, tadi saya baru gabung ini. Kenapa sih akhirnya memutuskan film ini sebagai film pertama kamu gitu? Oke, tadi sebenarnya Syifa sudah jelaskan. Qadar Allah memang mungkin itu pertanyaan Syifa sendiri, tapi sekarang terjawab. Mungkin memang Allah siapkan Syifa sekarang. Syifa siapnya untuk menerima film pertama Syifa di judul ini. Karena semuanya udah diatur dan qadar Allah jadwalnya tepat dan karena kita satu visi misi, aku udah tahu apa yang diinginkan sama PH dan juga Mbak Asma menyampaikan dengan baik. Insya Allah teman-teman di sini juga amanah. Jadi Syifa terima kasih. Syuting akan berapa lama nanti kamu buat? Aku malam ya, selesai. Semuanya 2 minggu. Tapi nggak bentrok sama sinetron atau gimana? Ya, alhamdulillahnya karena ini duluan jadi Syifa prioritaskan ini dulu gitu. Selebihnya mengikuti ya gitu. Mengikuti aja. Tapi setelah ini akan ada film lagi atau gimana? Untuk saat ini Syifa fokus di sini dulu sih. Insya Allah nanti kedepannya kita lihat nanti ya. Apa sih yang bikin excited? Pas libur sinetron emang ya? Iya. Terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih ya udah mengajak Syifa dan teman-teman yang baru juga untuk keluarga ini. Seperti buat keduanya kira-kira harapan buat film ini ke depannya seperti apa? Kenapa mas? Harapan untuk film ini juga udah nanti kira-kira bermanfaat. Sebenarnya kalau saya pribadi pengennya film ini nanti ke depannya ada yang belakang kami bisa lebih ngasih paham lagi ke orang-orang Indonesia, terutama saya ngerti ya orang-orang yang hatinya memang tertutup, hatinya ditutup atau bodoh amat atau berusaha sok-sok netral, tapi ternyata netral itu dalam sekarang itu netral itu berarti nggak peduli ya kalau menurut gua. Jadi saya pengennya nanti ketika film ini udah tayang itu membuka mata hati, entah itu mata hati, pikiran, hati nurani orang-orang yang tidak peduli atau bisa berkata netral atau tidak berada di keberpihakan tertentu, tentunya Palestina. Semoga mereka bisa terbuka dengan film ini. Syifa, mungkin kan kita udah bermain di film ya, akankah meninggalkan sinetron mungkin dalam jangka waktu panjang kayak misalnya fokus di film kah, atau gimana nantinya? Untuk saat ini Syifa belum kepikiran ke situ sih, karena menurut Syifa di awal Syifa berkarir itu ada di dunia sinetron.
insya Allah nanti Syifa balik sinetron lagi sih kayaknya karena beda vibes-nya sih, tapi semoga nanti kedepannya Syifa bisa mencoba hal-hal baru lagi selain film dan sinetron, juga dunia teater dan lain-lain. Bisa di-spill tadi beda vibes-nya seperti apa kalau antara sinetron dan mungkin nanti kan main film gitu? Beda vibes-nya adalah yang Syifa rasain sejauh ini kalau seandainya sinetron tuh biasanya yang Syifa perankan dan Syifa terlibat itu bertahun-tahun, jadi secara nggak langsung ke keluarganya ya setiap hari dari awal sampai bangun tidur sampai mau tidur lagi ketemu lagi sama mereka gitu, dan itu dalam jangka waktu yang sangat panjang. Mungkin kalau di film akan berbeda karena Waktunya pendek juga sih. waktunya nggak sepanjang itu, tapi insya Allah semoga terjaga silaturahmi kita. Terima kasih. Sadin sendiri gimana perasaan dipasangkan lawan main dengan Syifa? Ayo jujur. Langsung merinding lah. Sebab- Langsung merinding. Dia merasa sangat terhormat. Terima kasih Syifa sudah membersamai film ini, dan di situ dia beradu peran dengan Cuk Syifa. Siapa yang nggak tahu Cuk Syifa? Banyak. Banyak nih. Ratu sinetron saat ini sepertinya yang dia bilang ini adalah proyek film pertama dia, dan alhamdulillah berarti film ini dan saya jadi lawan main Cut Syifa yang pertama di film itu wow banget. Gak ngerti nanti apa, semoga Syifa juga bisa memberikan energinya dia yang luar biasa, karena kemarin juga udah workshop, udah reading sama Syifa itu ternyata dia apa ya, tadi pas perskon dia sudah bilang nanti ada sesuatu scene yang bikin surprise, itu seperti apa, dia nanti bakal ada actionnya nanti seperti apa juga, itu ternyata bisa juga, oke juga ternyata. Kemarin kita ada workshop juga, doakan semuanya. Adegannya banyak ya berarti ya? Actionnya Action banyak ya. lumayan. Ini pertama ya action Pertama gitu. Action. Nggak di sinetron Syifa Ada. beberapa kali ada di fighting, Di film tapi baru. tapi di film ini untuk pertama kali. Adegannya lumayan banyak atau dikit? Nonton aja nanti. Sebel nggak? Maaf ya. Yang latih siapa sih coachnya untuk fighting? Coachnya siapa? Ada itu coach fighting waktu pas di Jombo Sabila kemarin, memang kita selalu pakai, namanya Mas Aju. Tapi kan gini, Kak Cuk Syifa mungkin kan banyak artis sinetron yang sudah meninggalkan sinetron dan berfokus di film. Akankah kamu ingin mengikuti jejak mereka kah gitu? Jujur Syifa anaknya suka nggak ngikutin tren apa yang lagi apa, jadi Syifa ya sebagai Syifa sendiri aja gitu. Biasanya Syifa tuh menentukan untuk mengambil kayaknya gue akan ambil proyek ini atau mengambil itu biasanya berdasarkan apa sih? Berdasarkan hati mbak kayaknya. Berarti sebenarnya tawaran ada ya, banyak ya? Ada beberapa kali, dan memang kalau untuk film karena Syifa kan selalu setiap sinetron itu belum selesai sinetron yang lain udah dimasukin ke judul yang mau akan tayang, jadi nggak berhenti gitu loh. Dan kalau Allah ini pas aku lagi istirahat ketemu sama Mbak Asma, terus pokoknya Allah mudahkan semuanya, semoga Rezekinya film Gaza lah ya, iya, bisa dibersamai. rezekinya Syifa juga bisa masuk dan terlibat di judul ini ya, alhamdulillah. Jadi bukan biasanya kayak misalnya kadang-kadang ada kan artis yang pertimbangannya karena saudaranya atau karena ceritanya atau misalnya apa gitu. Biasanya ada. Kalau Syifa pribadi banyak banget faktornya, Mbak. Mungkin jalan ceritanya, ya terus lawan lainnya, dan yang paling utama yaitu visi misi yang mereka buat film itu dan karakternya Syifa pribadi di judul itu seperti apa, sama kenyamanannya di lokasi syuting seperti apa gitu. Makanya Akhirnya ngambil. Ada lagi? Terima kasih. Aku ya terima kasih banyak. Lakuin tapi beneran dilakuin gitu, dan sama-sama mau belajar untuk jadi lebih baik lagi, karena Syifa juga jauh banget dari kata sempurna dan udah paham gitu. Jadi Syifa harus diajarin sabar ya, ngadepin Syifa yang banyak maunya, yang bisa cocok. Pokoknya itu deh nanti. Kalau sekarang Ada dorongan dari orang tua nggak sih? Harus lebih tua atau gimana? Kan sukses udah, usianya udah cantik, jadi bagus. Mama papa udah nanya. Kode tuh. beneran. Tapi mama papa nggak pernah maksain, dan paham kalau memang Allah pasti tahu yang terbaik. Berarti belum kenalin cowok ke papa mama berarti ya? Kenapa? Kenalin cowok ke papa mama berarti. Aku nggak dari cowok. Iya udah.
teman-teman aku banyak yang cowok. Makanya ini teman aku. Teman tapi Kalau untuk pernah nggak ya? teman tapi Kalau untuk usia sendiri mau yang lebih jauh lebih tua, yang mungkin udah seumuran atau Berat banget nih pertanyaannya. Yang kayak suami aku nanti lah, lihat aja suami aku umurnya berapa. Gitu. kapan itu? Kapan? Aku juga nggak tahu kapan ya Mbak ya. Ya dia, aku nggak pernah pacaran. Serius? 26 tahun. Beneran nih. Beneran. Kok jadi sedih ya? Kok bisa Ces cantik sih? Kok bisa Karena Shiva bingung kalau sendiri pacaran mau ngapain. Oh jadi panjang banget deh. Cucul. Kan jadi cucul. lama nggak ketemu loh kan? Karena nggak tahu, aku belum nemuin dari Shiva sendiri tuh belum nemuin apa yang bisa Shiva dapetin dari pacaran tersebut, karena Shiva nggak mau pelukan juga sama lawan jenis kan, maksudnya kayak nggak mau pelukan secara pasangan gitu loh, terus pegangan tangan juga enggak, jadi kayak ya kalau seandainya mau salam aku sama bukan pacar juga aku salaman gitu, kalau mau ngobrol ya tinggal ngobrol gitu, dan berdua-duaan juga ya enggak, kecuali memang kalau di dalam set memang kita mau ngobrol sesuatu ya nggak masalah, jadi belum nemuin apa faedahnya buat Shiva sendiri pacarannya gitu. Tapi nggak pengen gitu, mungkin ngeliat orang punya pacar punya enak gitu, nggak pengen. Nah itu dia, ya kadang sih ya kalau sekarang, tapi kalau dulu tuh kayak dulu soalnya teman-teman Shiva pada saat Shiva SMP mereka udah kayak pelukan dan melakukan those things buat pacar gitu, justru Shiva malah, makanya Shiva nggak mau pacaran karena Shiva nggak mau digituin sama laki-laki. Anti banget sama laki-laki ya. Bukan nanti sih, tapi Tapi selama ini banyak nggak sih yang deketin Shiva gitu buat pengen jadi pacarnya Shiva gitu? Taruh gitu. gimana kamu diajakin taruh? ya bener lah personal banget aja. Gimana kamu diajakin taruh gitu? Apa sih Kak diajakin taruh sama sosok yang begitu? Enggak sih, karena waktu itu aku diajak taruh masih muda banget dan mau papa tahu Shiva belum siap, jadi ya Pengennya dari kalangan apa sih? Wartawan. Ya ada jomblo nih semakin. aku nggak tahu, makanya nanti lihat aja suami aku udah tahu. Nggak ada kepengen mungkin dari usaha atau Nggak punya sawit. punya tambang batu bara mungkin. Enggak sih, kayaknya nggak ada. Dan juga ada Las Al Azhar dan Ikrolabs ya. Jadi Ada kakak Busana Muslim, terus juga Dasren dan Ikrolabs. iya, jadi terima kasih, dan nanti kalau ada yang mau barangkali mau invest, mau ikutan, siapa tahu kita jadi terencana bikin hayalnya sampai 10 langsung. Amin. Ya. Jadi silakan hubungi Justice. Kalau untuk menjaga kekompakan dengan Asma, saya sama Asma memang sama ya bidangnya ya. Di luar. Tidak aja sih Pak. Kalau gitu, rekan-rekan media. 1, 2, 3. Terima kasih.